Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Dwi Cahyani dengan NIM akhir 301. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel. Pada artikel pertama yaitu peneliti Burt A. tahun 2016 dengan judul Dari Manajemen Lintas Budaya hingga Kepemimpinan Global, Evolusi dan Adaptasi. Populasinya yaitu para pemimpin dan manajer yang bekerja di lingkungan internasional dan multinasional. Sampelnya berbagai kelompok manajer termasuk ekspatriat atau karyawan yang dikirim dari negara asal untuk bekerja di negara lain, serta manajer yang terlibat dalam komunikasi antar budaya dan kepemimpinan komparatif di berbagai negara. Kemudian ada variabel dan indikator. Karakteristik kepribadian, variabel X, indikatornya mencakup stabilitas emosional, ekstroversi, keterbukaan, dan keramahan yang berkontribusi pada penyesuaian dan kinerja ekspatriat. Yang kedua ada penyesuaian ekspatriat. Variabel Y, indikatornya meliputi penyesuaian budaya, sosial, dan pekerjaan yang mempengaruhi kemampuan individu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang ketiga ada efektivitas ekspatriat, variabel Z. Indikatornya mencakup kinerja dalam tugas, pencapaian tujuan organisasi, dan kepuasan pemangku kepentingan yang dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian dan tingkat penyesuaian. Kemudian ada hasil penelitian. Karakteristik kepribadian seperti stabilitas emosional, ekstroversi, dan keterbukaan berpengaruh positif terhadap penyesuaian dan efektivitas ekspatriat. Selain itu, kepekaan budaya dan kemampuan bahasa lokal juga diidentifikasi sebagai prediktor kinerja yang baik. Penelitian ini menegaskan bahwa keterampilan teknis saja tidak cukup untuk mencapai kinerja ekspatriat yang lebih unggul. Kemudian ada rekomendasi penelitian yang pertama, pentingnya perusahaan untuk mempertimbangkan karakteristik kepribadian yang lebih spesifik dalam proses seleksi ekspatriat, bukan hanya keterampilan teknis. Yang kedua, perusahaan disarankan untuk menyediakan pelatihan yang fokus pada pengembangan kepekaan budaya dan kemampuan bahasa lokal untuk meningkatkan efektivitas ekspatriat. Yang ketiga, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi berbagai tipe ekspatriat dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja mereka dalam konteks yang berbeda. Kemudian, matris penelitian yang kedua dengan meneliti Duenas PM 2 tahun 2010 dengan judul Menanda Sikap dalam artikel penelitian manajemen bisnis, studi lintas budaya pendekatan berbasis korpus. Populasinya yaitu seluruh artikel penelitian dalam bidang manajemen bisnis yang diterbitkan dalam konteks Amerika, internasional, dan Spanyol lokal. Sampelnya 4 jurnal untuk masing-masing konteks Amerika dan Spanyol. Diambil 3 artikel empiris dari setiap jurnalnya. Artikel yang diterbitkan pada tahun 2003 dan 2004. Artikel berbahasa Inggris ditulis oleh pelajar yang berbasis di Universitas Amerika Serikat. Yang kedua, artikel berbahasa Spanyol ditulis oleh seorang fotografer yang berbasis di Universitas Spanyol. Kemudian, data ini termasuk data sekunder, yaitu penelitian ini menganalisis korpus yang terdiri dari artikel penelitian yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Korpus tersebut mencakup 24 artikel yang ditulis dalam 2 bahasa, Inggris dan Spanyol, dan diterbitkan dalam konteks budaya yang berbeda, yaitu Amerika dan Spanyol. Data yang diambil dari artikel-artikel ini adalah data yang sudah ada dan tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Kemudian ada variabel dan indikator. Variabel dependent, penanda sikap. Indikatornya mencakup bentuk leksiko-gramatikal atau makna deskriptif. Kata sifat, kata kerja, kata benda, kata keterangan, dan frasa. Yang kedua ada frekuensi penggunaan penanda sikap, jumlah kemunculan per 1000 kata. Kemudian yang ketiga ada tujuan retoris atau persuasi, yaitu ekspresi penilaian, pandangan, pendapat, dan evaluasi sikap. Kemudian yang keempat ada kriteria yang dievaluasi. Konteks penelitian, pentingnya penelitian, keterbatasan penelitian, kontribusi penelitian, hasil atau temuan, dan yang terakhir ada hipotesis pendukung.
Kemudian variabel independennya yaitu konteks budaya. Indikatornya perbandingan antara artikel yang ditulis dalam konteks bahasa Amerika dan Spanyol. Hasil penelitiannya yaitu penada sikap dalam artikel penelitian manajemen bisnis mencerminkan evaluasi, signifikansi, dan emosi yang diekspresikan oleh penulis. Penelitian menemukan bahwa penulis cenderung mengevaluasi hasil penelitian mereka sebagai penting dan relevan untuk meningkatkan kredibilitas di mata rekan-rekan mereka. Selain itu, penanda sikap yang digunakan menunjukkan variasi dalam konteks akademis dengan fokus pada aspek seperti kebaruan, kontribusi, dan kualitas penelitian. Kemudian ada rekomendasi penelitian. Pengembangan materi khusus untuk instruktur English for Academic Purpose yang merujuk pada penelitian berbasis korpus. Hal ini bertujuan untuk membantu akademisi memahami dan menerapkan pilihan konvensional wacana yang sesuai dalam publikasi penelitian mereka. Selain itu, disarankan agar penelitian lebih memperhatikan penggunaan penanda sikap untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian mereka di jurnal internasional. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.